apa kabar? Selamat pagi para pendengar setia podcast Aksara 1. Kembali lagi saya Mangku Sanjaya. Dan saya sendiri Bekak Suta. Yap, kembali lagi di pagi hari ini di hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 kita podcast Kak Suta. Dan mungkin saat ini cukup menyedihkan juga ya. Karena Kita kembali lagi masih pandemi ya. pandemi dan kita kembali lagi PPKM. Ya, PPKM saat ini sangat-sangat ketat ya. Ketat sekali saat ini karena dipakai tajuk PPKM darurat. Nah Kak Suta, untuk di podcast kita saat ini mungkin bisa dikatakan podcast untuk mungkin PPKM kali ya. podcast pokoknya istilahnya kita sambil menunggu atau mungkin session santai ya, kita bisa dibilang untuk saat ini kita masih belum masuk ke season kedua. Nanti di podcast kita ini dengan obrolan kita satu podcast ini kita bagi nanti Kak Suta. Jadi istilahnya kita bagi beberapa episode. Jadi kita potong-potong nanti. Ya, jadi istilahnya 15 menit karena memang lu lihat waktunya 51 menit. Jadi kita nanti bagi-bagi. Jadi kita bagi-bagi waktunya sampai dengan kita masuk ke session kedua. Ya. Nah, saat ini mungkin kalau seumpama kita kembali lagi ke Aksara 1, intinya podcast kita kan membahasakan tentang horoskop budaya Indonesia. Tentu saja hasil dari ilmu pengetahuan dari tanah Jawa pada zamannya dan sampai masih dilestarikan di Bali. Karena kita memang mayoritas masih mempergunakan sistem perhitungan Wariga ini, Kak Suta. Kemarin di episode ke-34 adalah uku yang terakhir, yaitu Watu Gunung. Jadi Watu Gunung itu sudah kita sampaikan dari mulai Sinta sampai dengan Watu Gunung. Dan saat ini adalah episode, bisa dibilang episode bagaimana nih Kak Suta? Karena begini, di saat ini kita berada di uku Bala aslinya. Ya. Minggu ini adalah uku Bala Kak Suta. Minggu ini karena kalau secara ilmu pengetahuannya pada minggu ini turunnya uku Bala. Ya. Uku Bala itu sendiri akan membawa pengaruh seperti apa yang sudah pernah kita sampaikan di episode sebelumnya. Dan kalau kita membicarakan nanti ya mungkin sekedar mengulas ya tentang uku Bala itu sendiri. Karena nanti di dalamnya mungkin ada yang belum kita ulas secara spesifik di podcast sebelumnya, baik itu mengenai dalam satu minggu itu dewanya, pengaruhnya, kayu dan lain sebagainya. Nanti akan coba kita berikan pemahaman apa maksud daripada semua itu ya. Nah, cuman mungkin untuk informasi kepada pendengar Aksara 1 yang masih setia di podcast kami ini kan akan menunggu apa yang kita akan perbuat untuk episode selanjutnya. Nah, nanti kita akan kembali lagi membahas secara detail wuku per wuku itu adalah mulai di wuku Sinta sebenarnya. Ya. Jadi wuku Sinta sebenarnya di perhitungan kalender yang ada di kalender Kak Suta? Kalender Masehi ya. Ya, kalender Masehi. Yang di kalender Masehi nanti wuku Sinta itu berada di bulan Agustus. Jadi bulan Agustus, kalau kita lihat bulan Agustus nanti di tanggal mulai pada tanggal 29 Agustus. Nah, di tanggal 29 ini Kak Suta kan mulai di uku Sinta. Jadi kalau kalender Wariganya mengatakan Redite Sinta, apa yang biasa Kak Suta kemarin selalu hitungkan udah pasti Redite Paing. Ya, Redite Paing. Jadi nanti di tanggal 29 Agustus kita mulai season 2. Ya. Nah, season 2 itulah yang kita akan membahas detail. Kalau seumpama para pendengar Aksara 1 kan sering senang ya. Jadi melihat di YouTube. Jadi banyak sekali memang channel-channel yang mencoba untuk menyuarakan budaya Indonesia.
dengan bahasa yang cukup susah dimengerti ya. Jadi kalau seumpama ada yang saya tonton, ada beberapa channel yang saya tonton itu mengatakan dewanya ini, terus kayunya itu. Nah, saya bingung apakah memang kita ini titisan dewa atau bagaimana? Secara umum, jadi karena pada zaman Wariga ini ditulis, pada zaman Medang Kamuliaan namanya, Ya. pada saat itu memang salah satu yang dominan secara keyakinan adalah pada situ adalah Hindu. Maka weton ataupun wariga itu sendiri dipengaruhi oleh budaya Hindu itu sendiri. Oh iya, sama seperti Sehingga, horoskop yang ya. seperti Yunani itu kan, jadi dewanya pada zaman itu ya. Jadi dipengaruhi oleh hal-hal seperti itu, maka ada nama-nama dewa di dalamnya, di mana nama-nama dewa itu sendiri adalah sebagai simbol daripada manifestasi daripada Tuhan itu sendiri dalam bentuk karakter. Oke. Karena dalam manifestasi Tuhan itu bermacam-macam ya. Ketika kita masuk ke ranah weton, maka manifestasi Tuhan itu atau yang disebut dengan nama dewa yang disebutkan itu bukan berarti meyakini banyak dewa. Itu artinya bahwa setiap karakter itu diberikan istilahnya nama yang kemudian dihubungkan dengan hal istilahnya dihubungkan dengan dewa-dewa. Jadi setiap nama dewa yang disebutkan di dalamnya memiliki karakter yang berbeda. Jadi umpama kita flashback contoh wuku wuku Watu Gunung gitu yang kemarin minggu kemarin, dewanya Batara Anantaboga. Jadi istilahnya memang karakternya ada di itu. Jadi apa yang istilahnya dibahasakan karakter dewa itu kalau secara spesifikasi kita bahasakan, misalnya ya kita menyebut nama Dewa Brahma itu karena dalam hatinya dewa api, jadi tentunya akan membawa karakter keras. Dewa Siwa akan ingin selalu bisa mengalahkan orang lain. Tapi Kak Suta, kalau seumpama karakter dewa, apakah benar dewa itu ada 30 karakternya? Kalau secara, karena ini semua wuku ada nama dewanya dan kita tidak kenal. Tidak ya kenal. Jadi di dalam Hindu ya itu bukan 30 lagi, banyak mungkin banyak. Jadi dominan yang bisa disebutkan ya di sana adalah mungkin sebanyak wuku itu sendiri. Ya, jadi ini mungkin dewa-dewa yang lebih terkenal. Artinya banyak artinya yang berpengaruh banyak, yang berpengaruh dominan. Nah itu sebetulnya misalnya begini, kalau saya sebutkan dalam manifestasi yang berbeda Tuhan disebutkan dengan nama yang berbeda. Contohnya begini, ketika Pak Mangku sendiri menjadi seorang petani, tidak mungkin dipanggil supir. Karena ya petani ya dipanggil petani. Pak Tani gitu ya kalau sama di buku SD. Pak Tani. Kalau seorang supir ya dipanggilnya supir. Ya Pak Supir. Ya jadi berbeda fungsi maka berbeda pula namanya. Maka dalam hal ini itu disebutkan adalah manifestasi. Artinya ketika Tuhan bermanifestasi di dalam bentuk yang berbeda atau secara kasat mata wujud yang berbeda, wujud air, api, angin, udara dan lain sebagainya, maka dalam hal ini Tuhan diberikan nama yang berbeda. Nah, makanya disebut Deb itu artinya sinar suci dari Tuhan itu sendiri disebut dewa. Nah berarti di saat mungkin saja para pendengar yang mendapatkan sumber tentang wuku, kan banyak Kak Suta, sumber tulisan mengenai wuku itu kan banyak, mungkin di buku juga ada, di YouTube juga ada saat ini, di podcast yang lain juga ada, terus mungkin di kalender Bali yang sering kita lihat di
banyak. di rumah-rumah penduduk juga di sana ada uku. Nah, dengan adanya dewa, masing-masing penjelasan karakter dari horoskop uku ini berarti mencerminkan apa namanya tadi Kak Suta bilang karakter. Jadi dia kemana karakternya. Nah, berarti kan kalau seumpama seperti saya pribadi tidak tahu yang namanya Betara Ananta Boga, jadi saya harus cari sumbernya dong. Maksudnya adalah begini, arah dominan menurut riset yang pernah dilakukan pada zamannya, setiap kelahiran yang terjadi pada uku yang bersangkutan maka memiliki dalam masa hidupnya, karena ini riset terjadi mungkin beribu-ribu tahun, sehingga orang bisa membuat satu kesimpulan bahwa setiap kelahiran yang terjadi pada hari-hari tertentu, misalnya pada uku tertentu, maka di dalam perjalanan hidupnya akan selalu dicatat bahwa ada mungkin dari beberapa persen dia dominan, persentasenya sama. Jadi kejadian itu sama, kemudian peruntungannya sama, kemudian karakternya juga memiliki kesamaan, kemudian secara rezeki dan lain sebagainya mereka memiliki juga hal yang sama, kemudian emosional mereka juga sama. Nah, untuk membuat atau mempermudah orang pada zaman mengingat, maka dibuatlah baik itu nama dewa, nama kayu, nama burung atau binatang. Kemudian hal-hal lainnya yang mempermudah mereka untuk mengingat. Jadi tujuannya pada zamannya seperti itu. Kenapa masuk akal kenapa pada zaman itu ada ini dewanya ini. Jadi kalau ketika dia membahasakan nama dewa itu sendiri, ada getaran tertentu yang timbul, kemudian bisa membuka file mereka di dalam pikiran mereka, sehingga akan membahasakan hal yang sama selalu atas simbol itu dewa itu sendiri.